warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihatuh wa bisyukrihi tarbun ni'amuh wa taksurul barakatuh wassalatu wassalamu ala khairi man safaha wa tajawaza anil hafawati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina adallu anfusahum lita'limi syara'i'il bayyinati wa man tabi'ahum bi ihsani ala ta'akubil awqati wassa'ati amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, kesabaran sebagaimana embunnya menenangkan di pagi hari tak selalu tampak jelas, tetapi dampaknya begitu besar. Ia adalah api yang menempa logam menjadi baja, yang mengukir ketangguhan dalam jiwa, seperti tanah yang menerima hujan dengan lapang. Kesabaran bukanlah pasivitas atau penyerahan diri dalam ketidakberdayaan, melainkan sebuah kekuatan yang tumbuh ketika kita memilih untuk tetap bertahan, untuk tetap berjuang dengan hati yang penuh keyakinan. Kesabaran adalah kunci yang membuka pintu kehidupan yang lebih luas. Setiap cobaan yang datang, setiap rintangan yang menghadang adalah ujian yang membawa kita lebih dekat pada tujuan sejati kita. Melalui kesabaran, kita bukan hanya bertahan, tetapi kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, marilah kita sejenak bertasbih, bertahmid, dan bertahlil serta bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Begitu pula sang kekasih yang menjadi panutan sepanjang zaman, suri teladan segala kebaikan, penunang dalam kehampaan, penerang dalam kegelapan. Dialah baginda kita, nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga syafaat beliau selalu tercurahkan kepada kita fid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudaraku yang kami hormati, saat ini kami ingin menyampaikan tentang sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni menempa diri melalui kesabaran. Kesabaran adalah salah satu kunci kehidupan yang menuju kesuksesan. Kesabaran juga merupakan proses memperbaiki diri, menempa karakter, dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surah Al-Imran ayat 200. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kesabaran adalah sarana untuk meraih keberuntungan. Keberuntungan yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk materi atau kebahagiaan duniawi, tetapi keberuntungan yang hakiki adalah keberuntungan yang membawa kita pada ketenangan hati, kedamaian hidup, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk memperkuat kesabaran kita dalam menghadapi berbagai ujian. Karena dengan kesabaran kita bisa melewati berbagai tantangan hidup. Saudaraku sekalian, setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari ujian yang bersifat fisik seperti penyakit, hingga ujian yang bersifat emosional atau psikologis seperti kesedihan
atau kekecewaan. Namun, setiap ujian itu datang dengan tujuan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan bahkan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Ujian adalah bagian dari kehidupan, dan Allah memberikan ujian tersebut untuk menguji seberapa besar kesabaran kita. Ketika kita sabar dalam menghadapi ujian, kita sedang menempa diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tawakal, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa kesusahan, baik itu kesedihan, rasa sakit, atau kesulitan lainnya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya dengannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi dengan sabar akan menjadi sarana untuk membersihkan diri kita dari dosa. Ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang memberikan kita kesempatan untuk lebih dekat kepadanya dan menjadikan kesabaran kita sebagai penyucian hati. Dengan demikian, kesabaran bukanlah hal yang hanya kita lakukan secara pasif, melainkan sebuah proses aktif yang menumbuhkan ketahanan hati dan kedewasaan spiritual. Saudaraku yang kami hormati, kesabaran bukan menunggu dengan diam, tetapi bagaimana kita merespon ujian dengan sikap yang positif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah sikap hati yang ikhlas menerima takdir Allah dengan penuh tawakal. Dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan ketika ia mendapatkan kesulitan, ia bersabar, dan itu juga baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap keadaan, baik itu suka maupun duka, seorang mukmin selalu dapat mengambil hikmahnya. Ketika mendapatkan nikmat, ia bersyukur, dan ketika ia mendapatkan ujian, ia bersabar. Kedua sikap ini, syukur dan sabar, adalah cermin dari kekuatan iman seorang mukmin. Saudaraku sekalian, menempa diri melalui kesabaran juga berarti kita belajar untuk tidak mudah menyerah meskipun jalan hidup terasa sangat berat. Kesabaran mengajarkan kita untuk terus berusaha, berdoa, dan berikhtiar serta menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang bersabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Ini adalah janji Allah yang memberikan ketenangan bagi kita semua, bahwa dalam setiap kesabaran yang kita tunjukkan kepada Allah akan selalu bersama kita. Allah akan selalu bersama kita, memberikan kekuatan dan petunjuk untuk terus berjalan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menguatkan kesabaran kita
baik dalam menghadapi ujian maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dikisahkan tentang kisah kesalehan dan kesabaran Urwah bin Zubair, ulama yang sangat alim. Beliau adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah, yaitu sebutan untuk sekelompok ahli fikih dari generasi tabi'in, yang merupakan para tokoh ulama ilmu fikih di kota Madinah. Setelah wafatnya generasi sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan saat beliau hendak pergi menemui Walid bin Abdul Malik, beliau mendapati musibah pertama yang menimpanya. Anak kesayangannya meninggal dunia karena terinjak binatang ternak dan meninggal dunia seketika. Dalam keadaan demikian, beliau tetap melanjutkan perjalanannya dengan tetap memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada perasaan kecewa terhadap takdir yang Allah berikan tersebut. Beliau bahkan memuji dengan kata yang menyejukkan hati, dengan tetap yakin bahwa jika Allah memberikan ujian, pasti akan memberikan maaf. Demikian juga ketika ia mengambil sesuatu darinya, pasti akan memberikan pengganti yang lebih baik. Setelah kejadian tersebut, beliau mendapatkan ujian lagi. Kakinya tertimpa penyakit kudis yang sangat parah. Dokter-dokter pada zaman itu sudah angkat tangan karena penyakitnya sudah sangat kronis. Hingga kemudian diambillah keputusan untuk mengamputasi kaki Urwah bin Zubair. Eksekusi dilakukan dengan mendatangkan para jagal. Saat itu belum ada ilmu anestesi seperti kemajuan dunia kedokteran saat ini, sehingga beliau disarankan untuk meminum khamar atau minuman keras agar tidak merasakan sakit saat diamputasi. Seketika beliau menjawab, "Aku tidak akan memanfaatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah hanya karena ingin sembuh." Selain itu, beliau juga menolak untuk meminum obat tidur dan bersikeras untuk tegar menahan rasa sakitnya. Di sela-sela proses pemotongan kakinya tersebut, beliau tak henti-hentinya mengucapkan kalimat tahlil dan takbir. Dalam cerita lain, dikisahkan tentang momen pemotongan itu dilakukan sewaktu Urwah sedang sholat. Sesuai dengan permintaannya, setelah pemotongan kaki selesai dilakukan, beliau mengatakan, "Demi Allah, selama 40 tahun belum pernah melangkahkan kaki ke tempat yang haram, dan saya bersyukur bisa mengembalikan kakiku kepada Robku dalam keadaan yang sangat suci." Akhir kata, kami mengajak kita semua untuk selalu memperbaiki diri melalui kesabaran, menjadikan setiap ujian sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kesabaran dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran yang tiada tara dalam menghadapi ujian, setiap ujian hidup, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur dan bertawakal. Menempa diri melalui kesabaran adalah proses membentuk jiwa yang teguh dan tangguh, dan setiap ujian menjadi batu loncatan menuju kedewasaan, kekuatan, dan kebijaksanaan yang hanya dapat diperoleh melalui ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Minallahil musta'an wal itiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.